Untuk menyenangkan Allah itu kan untuk melayani Allah itu kan karena Allah itu tidak butuh pelayanan, tidak butuh pelayanan. Kita kan melalui makhluk-makhluk. Nah, bagaimana kita bisa melayani makhluk-makhluk Allah yang lain kalau kita tidak hasanah? Mas melayani makhluk lain. Paling nggak rohim tadi bisa menghibur diri lah kayak. Nah, sayangnya kan di dunia timur itu jadi dalil yang jadi doktrin. Dalil yang jadi doktrin. Sehingga kita terus tertinggal. Kalau kita lebih kuat, kalau kita lebih kaya, maka yang menata dunia ini kan kita, bukan mereka. Iya kan? Kenapa kita tidak bisa menata dunia? Kenapa kita selalu jadi objek yang ditata oleh mereka? Karena kita lemah, karena kita bodoh, karena kita sumber dari semua keburukan itu adalah kebodohan. Jadi makanya disebut jahiliyah, masa jahiliyah. Kayak penjajah mengikuti itu. Nah, pada masa kekhalifahan itu kita bisa menata dunia. Umat Islam itu bisa menata dunia. Sehingga hampir semua belahan dunia, setidaknya sebagian dari setiap benua itu hidup dalam kedamaian. Tapi ketika kita lemah seperti sekarang ini, jangkrik itu awalnya dia dituduh. Maka jangan sekali-sekali cukup mengatakan bahwa yang penting kita lebih baik dari Amerika, yang penting kita lebih beradab dan berakhlak daripada Amerika. Kita harus lebih beradab, lebih berakhlak, lebih kaya, lebih pintar, lebih kuat. Itulah visi Daulah Madinah. Kenapa Rasulullah bisa menciptakan Daulah Madinah, bisa melahirkan Daulah Madinah? Bukan hanya karena Rasulullah baik, bukan hanya karena Rasulullah akhlaknya mulia, karena Rasulullah kuat pada saat itu, tentara Islam paling kuat pada saat itu, gitu kan? Juga paling kaya karena harta rampasan perang yang tidak berkira, sehingga bisa mengendalikan kelompok masyarakat yang lain, bisa mengatur Yahudi, bisa mengatur Kristen, bisa mengatur Majusi dalam satu negara yang aman damai bernama Daulah Madinah. Tapi kalau lemah, ya aturan yang lain, dan itu beresiko hanya hasanah di dunia saja. Tapi kalau yang mengatur umat Islam yang bertakwa, tetap hasanah di dunia dan hasanah di jadi pada anak cucu kita harus memberi motivasi untuk kuat, untuk kaya, untuk pinter. Jangan hanya motivasi untuk menjadi baik. Iya Bang, teringat itu. Tadi sekarang kan agama Islam itu adalah agama logika. Terus kita itu kan sudah mendapatkan bocoran dari Nabi itu kan. Besok akhir zaman tuh Islam itu yang menguasai dunia. Gitu. Kalau seperti tadi nubuah dari Nabi seperti ini, itu kalau dilogikakan dengan keadaan zaman sekarang itu gimana? Selamat. Maksudnya keadaan Islam menguasai dunia dengan. Jadi ada hukum yang pernah saya katakan, sering saya sampaikan dalam peradaban itu ada hukum cokro manggili kan. Jadi berputar terus dan jaya remo. Nah sekarang Islam dalam posisi yang paling lemah, dalam posisi yang paling, buktinya apa ya, sesama umat Islam saling bunuh, itu contoh paling sederhana. Tidak lagi berbaris di barisan yang sama, bertempur melawan musuh, ini diparang diri. Sudahlah, lihat saja nanti Palestina ini
negara-negara Islam tidak akan berani apa namanya ikut turun Belanda. Paling seruan. Hanya sekedar karena ada ego kepentingan masing-masing. Mudah sekali diadu domba karena lemah. Karena kita tergantung pada Amerika, kita tergantung pada China, kita tergantung pada Eropa, kita tergantung pada Rusia. Seperti Arab Saudi sangat tergantung pada Amerika sehingga dia tidak bisa tegas pada Israel, Yordania, Irak yang sekarang bola-bola dan Suriah. Kasihan rakyat Palestina, tiap hari berapa ribu, sekedar orang teriak-teriak saja. Padahal ini kan butuh aksi.